kita bisa memaksimalkan pemberian penyiraman, baik itu pemupuk pada saat tanaman anggrek kita baru saja displit atau diperbanyak. Di setiap potnya ini sasarannya untuk pertumbuhan akar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai perawatan anggrek yang pasti ini sangat mudah diterapkan untuk menjaga kesehatan dan kesuburan pertumbuhan dari anggrek yang kita miliki. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, karena dalam channel ini Anda bisa melihat video dari promo anggrek berkualitas dan juga ada sharing informasi seputar anggrek, dan pastinya juga ada tips perawatan seputar dunia anggrek. Oke, langsung saja kita lihat tutorialnya. Let's go. Oke kawan, sebelum kita beranjak ke tutorial, alangkah baiknya teman-teman wajib mengetahui kalau teman-teman memiliki anggrek dan merawat anggrek, pemberian penyiraman pupuk ataupun obat harus kita ketahui apakah sudah maksimal atau belum. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dari beberapa pengalaman saya dan juga anggrek yang sudah saya rawat ini kondisinya sehat semua dengan beberapa obat ataupun pupuk yang sudah saya praktekkan. Dan ini sudah teruji dari beberapa pot yang ada di depan ini sangat sehat sekali pertumbuhannya, ada yang rimbun dan juga ada yang kurang rimbun. Namun dari beberapa plant yang saya miliki ini kelihatannya sangat sehat sekali ya, baik dari ujung daun sampai batang yang paling tua. Kemudian ada satu yang di sini yang unik dari beberapa pengalaman yang sudah saya alami. Salah satunya contoh dari anggrek yang cuma satu batang ini yang ada daunnya, kemudian di bawahnya ada tunas kecilnya. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan di sini akarnya sehat ya. Ini merupakan salah satu tanda dari perawatan yang kita lakukan, baik itu pemberian pupuk dan obat ataupun hanya air biasa, ini sudah diserap oleh akar tanaman itu sendiri, sehingga menimbulkan atau memunculkan tunas baru seperti ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda dalam tutorial memberikan salah satu potasium yang sangat berguna sekali ketika kita memberikan penyiraman terhadap anggrek yang kita miliki. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama teman-teman siapkan kentang ya. Kita akan memaksimalkan kentang ini dengan menggunakan kulit yang dimiliki oleh kentang tersebut, karena kulit kentang itu mengandung potasium, yang mana potasium itu berguna untuk mengoptimalkan kekurangan air yang diterima oleh tanaman anggrek yang kita miliki. Jadi dengan kita menerapkan dan menggunakan kulit kentang, kita bisa memaksimalkan pemberian penyiraman, baik itu pemupukan dan juga pengobatan yang kita lakukan terhadap anggrek yang kita miliki. Pertama, kita kupas dulu kulit kentang secara tipis-tipis ya, karena dalam kulit kentang ini mengandung potasium yang sangat besar sekali dan merupakan salah satu dari 3 senyawa utama untuk pupuk. Jadi potasium merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Kita kupas sedikit-sedikit, lalu kalau sudah cukup kita keringkan atau kita jemur sampai benar-benar kering. Dan yang pasti penggunaan banyak tidaknya dari kulit kentang ini tergantung banyak tidaknya dari tanaman anggrek yang kita miliki. Kita jemur dan kita biarkan sampai benar-benar kering. Dan untuk bahan yang kedua, kita siapkan 2 buah bawang merah. Kita potong tipis-tipis, karena dalam bawang merah ini mengandung auksin dan vitamin B1 yang bisa memacu pembelahan sel pada saat tanaman anggrek kita baru saja displit atau diperbanyak. Selain itu, ekstrak bawang merah ini juga dapat membantu mengurangi stres tanaman. Biasanya kalau teman-teman baru saja membeli anggrek online, bisa kita terapkan bawang merah ini sebagai vitamin pengurang stres untuk tanaman yang baru saja kita beli secara online.
kita iris tipis-tipis secara keseluruhan. Ini bertujuan agar kandungan vitamin yang dimiliki oleh bawang merah ini bisa dengan mudah terurai dengan campuran air yang akan kita gunakan nantinya. Lalu masukkan potongan bawang merah tadi ke dalam air yang sudah kita sediakan sebanyak 500 ml secara keseluruhan, dan kita tunggu selama 1 jam biar vitamin yang dimiliki oleh bawang merah ini tercampur secara maksimal dengan air. Kemudian kita ambil potongan kulit kentang yang sudah kering yang kita jemur tadi. Lalu langsung saja kita haluskan sampai menjadi bubuk. Nah, jika sudah menjadi potongan halus seperti ini, kita siapkan gelas dan kita tuangkan 2 sendok ke dalam gelas. Cukup 2 sendok saja. Dan lebihnya yang tadi kita bisa amankan di tempat yang kering dan tidak mudah terkena air ya, biar kita bisa memberikan nutrisi potasium ini terhadap anggrek sebagai selingan pupuk di hari-hari selanjutnya. Lalu kita tuangkan air hangat atau air yang sudah kita panaskan ke dalam gelas yang sudah kita beri larutan serbuk kulit kentang tadi. Kita aduk hingga rata dan kita biarkan sampai benar-benar dingin agar kandungan dari potasium yang ada pada kulit kentang ini bisa terserap secara maksimal ke dalam air. Selanjutnya kita saring larutan bawang merah yang kita diamkan tadi ke wadah yang kita sediakan. Lalu kita tuangkan juga larutan serbuk kulit kentang tadi bersama larutan bawang merah. Oke, setelah itu langsung saja kita terapkan. Kita kasih di setiap potnya. Ini sasarannya untuk pertumbuhan akar ya. Nah, kita beri masing-masing pot karena yang saya miliki ini adalah remaja. Cukup 3 sendok saja untuk masing-masing potnya. Kalau ini pradewasa kita kasih 5 sendok. 2 3 4 5. Dan ini kita bisa terapkan untuk setiap pot remaja 3 sendok, pradewasa dengan 5 sendok. Dan untuk hasil yang terbaik kita bisa menerapkannya 1 minggu 2 kali sebagai selingan pemberian dari pupuk yang biasa kita berikan. Oke kawan, itu tadi sedikit tutorial yang sangat mudah sekali untuk diaplikasikan ke tanaman anggrek yang kita miliki, sehingga pemberian penyiraman pupuk ataupun obat bisa dioptimalkan secara maksimal oleh tanaman anggrek yang kita miliki, sehingga pertumbuhannya terus sehat dan subur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dan tips menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.